Setelah si MKC yang menistakan agama, sekarang muncul lagi Nabi Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Saya buat video ini sengaja atas dasar sakit hati yang sangat mendalam dengan hukum yang terjadi di negara ini. Sudah sekian banyak para penista agama yang menghinakan Allah, menghinakan Nabi dan syariatnya. Mereka dengan sadar membuat video, membuat lelucon yang justru sangat menghinakan. Dan ketika umat Islam bertindak mendatangi mereka, jawaban mereka apa? Jawaban mereka cuma bilang hilaf dan mohon maaf. Cukup dengan materai 6.000 mereka bebas. Dan kalau ini dibiarkan, ingat, dan kalau ini dibiarkan, para penista agama dibiarkan, maka akan tambah marak para penista-penista agama di negeri ini. Untuk itu saya minta kepada yang berhak menegakkan hukum di negara ini, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ingat, yang menghina Presiden Jokowi sama Maruf Amin di penjara. Tidak sedikit. Dan ingat, buat kalian para penghina agama, penista agama, jikalau yang menemukan saya nih, jangan harap kalian bisa melihat matahari untuk esok hari. Demi Allah akan saya matikan kalian. Karena menurut saya darah kalian halal. Ingat baik-baik. Silahkan video ini disebar. Supaya apa? Supaya sampai kepada telinga-telinga yang berbuat demikian. Supaya apa? Supaya mereka insaf. Jangan coba-coba untuk menghina agama, menistakan agama, menghina Nabi, menghina dzurriyyat Nabi. Kalian mengaku Islam tapi melecehkan agama Islam. Islam macam apa kalian? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini orang ini menistakan agama ya. Menistakan agama. Tangkap orang ini. Tangkap, jangan dibiarkan. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda berpikir seperti itu, maka orang lain juga sama. Bisa menilai seperti itu kepada apa yang kamu percayai, apa yang kamu anuti, apa yang kamu imani. Jika Anda berpikir seperti itu. Namun kami sebagai umat Islam menghargai lakum dinukum waliyadin. Agama kamu ya untuk kamu, agama kami ya untuk kami, masing-masing. Jangan mengorek-orek, masing-masing aja lah. Ya, masing-masing. Kenapa gitu ya? Aneh. Memang benar sih kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka itu tidak akan ridho melihat umat Islam tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Nabi. Mereka tidak akan ridho sehingga kita mengikuti mereka, ajaran mereka, budaya mereka, ibadah mereka, baru mereka senang. Ini kita itu harus kuat sahabat dalam menjalankan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus kuat, keimanan kita harus kuat. Kami sebagai umat Islam tidak merasa dimanfaatkan oleh Islam, tidak. Justru kami bahagia, kami senang, kami tentram, kami damai dengan agama Islam. Penuh keadilan. Itu Islam. Alhamdulillah. Kami iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan hati yang bersih. Anda sebagai Muslim Nabi Muhammad dihina, Anda diam, Anda bungkam. Saya nggak nyuruh umat untuk rusuh, nggak saudara. Tapi protes dong, marah dong Nabi Muhammad dihina. Jangan diam. Kalau umat diam saudara, yang begini bakal terulang terus-terusan ibadallah. Betul, betul. Doakan, kami dari FPI sudah laporkan saudara. Kami sudah laporkan ke polisi. Sebelumnya 2 kasusnya nggak jalan saudara. Ini kami laporkan lagi. Kami akan kejar sampai di penjara saudara. Ini nggak bisa dibiarkan yang begini ibadallah. Kita bela Nabi Muhammad, bela dengan akhlak kita, bela dengan ilmu kita, bela dengan sedekah kita.
tapi kita perlu bela juga yang seperti ini, mesti dilawan saudara. Kita minta supaya di penjara. Kalau coba-coba Anda biarkan, coba-coba Anda ulur seperti ini, maka artinya Anda memancing kemarahan umat Islam saudara. Ibadallah, umat Islam ini seperti lebah. Lebah di mana dia hinggap, dia berikan manfaat. Madunya itu mahal kalau dijual, sehat, termasuk vitamin yang paling bagus itu madu saudara. Itu lebah. Tapi kalau Anda coba-coba ganggu lebah, ibadallah, Masya Allah, dikejar sampai kemana bakal diantup. Begitu juga umat Islam. Kita ini cinta damai, kita ini gak suka ribut, kita ini cinta kondusivitas. Anda baik, kami lebih baik. Anda sopan, kami lebih sopan. Anda santun, kami lebih santun. Tapi saudara, kalau Nabi dihina, syariat dihina, demi Allah lebih baik saya mati daripada diam Nabi dihina saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya jawab yang keempat, kira-kira umat Islam Rasulullah dihina terima atau tidak? Orang keras Rasulullah dihina terima atau tidak? Rasulullah dicaci terima atau tidak? Siap bela kehormatan Nabi, siap perjuangkan kehormatan Nabi, siap bela kehormatan Rasulullah. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad itu pembohong. Siapapun yang menghina Rasulullah, kalau disuruh tobat dia tidak mau tobat, disuruh minta maaf dia tidak mau minta maaf, maka hukum yang paling layak adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak anarkis, cuma bunuh doang, bunuh doang. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, Nabi dihina marah tidak? Nabi dihina rela tidak? Ridho tidak? Betul. Nah, jadi kalau Anda masih ada di sini jauh dari kami, minimal doakan kami yang sedang berjuang, saudara. Nggak, kita nggak peduli. Mau ditangkap, mau dipenjara, nggak peduli. Kami nggak ridho Nabi kami dihina oleh siapapun, termasuk oleh Amerika Serikat sekalipun, saudara. Jangan Amerika Serikat merasa negara besar, tentaranya kuat, senjatanya kuat, terus dipikir umat Islam takut untuk menghadapi dia. Tidak. Tapi saya ingin sampaikan kepada umat Islam yang ada di sini, yang saya takut hanya satu, Pak. Yang kami takut hanya satu, bukan Amerika menyerang Indonesia, tapi yang kami takut adalah saat Amerika menyerang kita, Allah tidak mau bantu kita, saudara. Itu yang kita takut. Kalau Allah bantu kita, nggak peduli siapapun musuh yang menyerang kita. Kenapa saya takut Allah tidak bantu kita, Allah tidak tolong kita? Perhatikan firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan, intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kau membela Allah, menolong Allah, menegakkan agama Allah, yansurkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah perjuanganmu sekalian. Ini janji Allah. Kalau kita bela Allah, Allah menangkan kita. Lalu bagaimana cara membela Allah padahal Allah tidak butuh pembelaan kita, saudara? Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan semesta alam. Maka itu sepakat para ahli tafsir, yang dimaksud membela Allah adalah membela agamanya, menegakkan hukumnya, menjalankan segala perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya, saudara. Jadi Allah janji, kalau kita jalankan hukum Allah, kalau kita tegakkan hukum Allah, Allah akan bela kita, saudara.